Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan la yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sahabatku, dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam kebaikan, memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dan melipat gandakan pahala. Wabil khusus dalam bulan Ramadan, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman Islam, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada manusia yang mulia dan agung, yang kemuliaannya dirasakan oleh kita sampai hari ini dan sampai hari kiamat, dan diharapkannya syafaat kepada syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Sahabatku, dimanapun Anda berada, kita masuk dalam bulan Ramadan, ada keutamaan-keutamaan dan keistimewaan di dalamnya. Di samping bulan Ramadan juga dikatakan dan disebut, dikenal dengan bulan Al-Quran, karena di dalamnya yaitu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Di dalamnya dibacakan ilmu-ilmu agama, taklim-taklim di mana-mana, majelis taklim di mana-mana, tadarus Al-Quran di mana-mana. Dan juga bulan Ramadan juga disebut dengan yaitu bulan semaraknya bersedekah. Ada apa sih di bulan Ramadan? Dan kenapa sih kita itu bersedekah lebih giat dan lebih semangat lagi di dalam bulan Ramadan? Sehingga fenomena yang terjadi di masyarakat kita, bahwasanya mereka yang ketika sebelum bulan Ramadan tidak pernah memberi makanan, tidak pernah menyiapkan makanan, tapi di bulan Ramadan begitu masuk di dalam bulan Ramadan, banyak sekali saudara-saudara kita yang gemar memberi, yang saudara kita yang gemar untuk memberi makanan kepada saudara-saudaranya yang sedang berpuasa. Bahkan tidak jarang juga ada di kalangan-kalangan yang bukan yang di luar agama kita, di luar keyakinan kita, di luar atau disebut dengan non-muslim, mereka semua semangat untuk menunjukkan toleransinya kepada sesama muslim, kepada muslim, menyediakan makanan-makanan. Ada apa sih sebenarnya di bulan Ramadan? Maka dari itu Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apa sih ya Rasulullah yang paling afdal? Ini diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di antara amalan-amalan apa ya Rasulullah yang paling afdal, yang paling utama yang dilakukan dalam bulan Ramadan? Nabi menjawab bahwa amalan yang paling utama, amalan yang paling afdal adalah bersedekah. Nah, sedekah. Maka dari itu ada keutamaan dan keistimewaan di bulan Ramadan untuk berinfak dan bersedekah. Nabi itu orang yang paling dermawan. Nabi itu sangat dermawan. Nabi itu selalu memberi. Bahkan Nabi kalau makan selalu mencari sahabat Nabi. Nabi mau makan selalu mencari sahabat Nabi. Dipanggil sahabat Nabi hanya untuk menemani makan. Dan Nabi ketika punya makanan, Nabi kirim kepada sahabat Nabi. Dan itu kedermawanan Nabi. Dan Nabi ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, Nabi meningkatkan kedermawanannya. Bukan berarti kita harus bersedekah itu harus nunggu Ramadan aja, enggak. Berarti salah paham. Kalau bersedekah di bulan Ramadan ditingkatkan, mesti ditingkatkan, pahalanya dilipatkan. Oh, berarti kalau sedekah harus nunggu, nanti aja lah nunggu bulan Ramadan. Enggak. Ya. Nunggu supaya apa? Kita itu dibiasakan bersedekah di bulan Ramadan, memberi makan di bulan Ramadan, menyantuni di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk supaya ketika meninggalkan bulan Ramadan, masuk ke bulan Syawal, masuk ke bulan-bulan berikutnya, kita semua terbiasa untuk bersedekah, terbiasa untuk membantu, terbiasa untuk infak, terbiasa untuk melakukan hal-hal kebaikan. Maka
dimulai dan ditingkatkan di dalam bulan Ramadan. Yang sudah dermawan jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan, tingkatkan ketika masuk dalam bulan Ramadan, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Yang belum dermawan, yang belum bisa memberi, yang bahkan punya penyakit sifat pelit, buanglah pelitnya, karena apa yang kita miliki, yang kita simpan di ATM, yang kita kumpulkan di bank, yang kita simpan di dalam dompet, yang kita taruh di lemari, itu semua akan ditinggal pada saatnya dan akan menjadi rebutan ahli waris. Yang kita pakai, yang kita kenakan, baju yang mahal, celana yang mahal, sepatu yang mahal, semuanya akan rusak dimakan waktu. Dan apa yang kita makan, makanan yang nikmat, makanan yang enak, semuanya akan keluar jadi kotoran. Tidak ada yang berguna, yang disimpan menjadi rebutan, yang dipakai menjadi rusak, yang dimakan menjadi kotoran, yang bisa menolong nanti di hari kiamat, yang bisa menolong di alam kubur, yang bisa menolong nanti ketika dunia ini hilang sirna, terjadinya kiamat, hanyalah amal kebaikan. Dan di antara amal kebaikan adalah bersedekah. Gemar bersedekah, tapi jangan lupa, jangan sampai kita bersedekah semangat tapi sholat ditinggal. Karena sholat itu adalah pokok daripada semua ibadah dan amalan. Karena yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah di alam kubur, yaitu as-sholah, as-sholah, in sholuhat sholuhat sairu amali. Kalau sholatnya baik, semua amalnya ikut baik. Sholatnya rusak, maka amalnya yang rusak. Tingkatkan sedekahnya, tingkatkan juga kualitas sholatnya. Tapi jangan lupa bahwasanya ada yang lebih sulit daripada sholat, ada yang lebih sulit daripada puasa, ada yang lebih sulit daripada infak sedekah, ada yang lebih sulit daripada haji dan umroh. Apa di antara yang lebih sulit? Yang lebih sulit adalah menutup aurat. Banyak orang yang sholat tapi membuka aurat, mengumbar auratnya. Banyak orang yang haji dan umroh tapi tidak bisa memakai kerudungnya. Banyak orang yang gemar untuk berpuasa tapi masih memakai celana pendek, baju pendek, bahkan membuka aurat. Maka dari itu, di samping kita memperbaiki kualitas sholat kita, memperbanyak sedekah kita khusus dalam bulan Ramadan, dan juga nanti dibiasakan di luar Ramadan, juga kita tidak kalah penting, yaitu ajarkanlah anak-anak kita, bahkan ajarkan diri kita ini untuk bisa menutup aurat. Mudah-mudahan perjumpaan ini sekelumit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.